Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kepada rekan-rekan semua. Semoga selalu sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Pemateri, yaitu analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi mata komputer ahli pertama di Kecamatan Pulau Lapangan Selayar, Kabupaten Karabaru. Profil singkat, perkenalkan nama saya Abi Hamdi, jabatan perangkat komputer ahli pertama unit kerja di Kecamatan Pegadapan Selayar dengan NDH 217 Patsar CPNS tahun 2025 Kabupaten Kota Baru. Sekilas tentang Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar. Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar merupakan salah satu dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Kota Baru, di mana dasar pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru Nomor 12 Tahun 2012, dan memiliki wilayah administratif 10 desa dengan eh, luas wilayah maaf, dengan luas wilayah 58,17 km persegi. Kemudian di kecamatan sendiri itu terdapat struktur organisasi, di mana struktur organisasi di kantor kecamatan, yaitu jabatan tertinggi itu adalah camat, dan camat mempunyai struktur dan jalur koordinasi dan juga instruksi ke jabatan fungsional, kepala seksi, sekretariat, serta jajarannya. Nah, eh, di struktur organisasi di kantor kecamatan sendiri itu em, Kanada komputer masuk pada jabatan fungsional. Baiklah, kita masuk ke perangkat tugas. Perangkat tugas yaitu pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu pertama tupoksi perangkat komputer, kemudian nomor dua identifikasi isu, ketiga penapisan isu, keempat analisis akar masalah, kelima alternatif solusi. Baiklah, kita masuk ke dalam materi perangkat komputer. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 32 tahun 2020, jabatan fungsional perangkat komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Kemudian, pejabat fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer, di mana pejabat penuh yang berwenang dalam konteks ini adalah camat. Kemudian kategori dan jenjang jabatan. Pranata komputer itu terbagi dua, di mana ada pranata komputer keterampilan dan juga keahlian. Kemudian untuk pranata komputer jabatan saya sendiri itu saya ada di keahlian, kemudian pranata komputer ahli utama. Poin nomor 4. Tupoksi pranata komputer ahli pertama. Jadi tupoksi pranata komputer itu ada tiga, di mana yang pertama adalah tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, dan sistem informasi dan multimedia. Kemudian sub di dalamnya itu ada lagi, di mana tata kelola dan tata laksana teknologi informasi itu dibagi menjadi lima. Pertama, Information Technology Enterprise, manajemen layanan teknologi informasi, pengelolaan data, audit teknologi informasi, dan manajemen risiko teknologi informasi. Kemudian infrastruktur teknologi informasi itu ada dua, yaitu sistem jaringan komputer dan manajemen infrastruktur teknologi informasi. Dan
sistem informasi dan multimedia itu ada tiga, yaitu sistem informasi, pengolahan data, dan area teknologi informasi. Kemudian pada tupoksi Pranata Komputer, itu saya mengambil eh, yaitu infrastruktur teknologi informasi, di mana manajemen infrastruktur teknologi informasi yang menjadi hal yang kurang di unit kerja. Hal ini mengapa ini yang saya angkat, karena ini merupakan hasil diskusi dengan eh, orang-orang yang ada di kantor, terutama atasan langsung yaitu Bapak Camat. Kemudian dari tadi mengkerucut manajemen infrastruktur teknologi informasi, kita lakukan identifikasi isu, di mana eh, manajemen infrastruktur teknologi informasi ini kurang, itu dikarenakan ada 5 poin. Pertama, belum adanya maintenance terhadap infrastruktur IT, kemudian nomor dua, kurangnya pengetahuan user tentang device yang digunakan, ketiga, kurangnya antisipasi sambaran petir yang mengakibatkan device rusak, kemudian empat, belum adanya UPS eh, agar jaringan listrik PLN dapat stabil, kurangnya rasa memiliki dan menjadi user terhadap device yang nomor 5. Dari identifikasi isu 5 poin ini, eh, kemudian kita menapis isu tersebut ke dalam metode APKL, di mana metode APKL ini adalah A itu aktual, P itu problematik, K itu kekelayakan, dan L-nya adalah kelayakan. Eh, Isu yang nomor pertama itu mendapatkan total skor 10, kemudian nomor 2, kurangnya pengetahuan user tentang device yang digunakan, mendapatkan total skor 17. Kemudian nomor 3 mendapatkan total skor 8, nomor 4 9, nomor 5 14. Dan dari hasil penapisan isu metode APKL ini, kita mendapatkan uh, peringkat tertinggi itu adalah poin nomor 2, di mana kurangnya pengetahuan user tentang device yang digunakan. Dari 5 isu ini, kita kerucutkan menjadi 3 isu. Kemudian 3 isu kita uh, kerucutkan lagi nanti menjadi satu dengan menggunakan metode USD. Penapisan isu menggunakan metode USD dari 3 tadi, kita beri poin kembali, dan isu-isu 3 tadi, eh, yang pertama, belum adanya maintenance berkala terhadap infrastruktur IT mendapatkan total skor 11. Kemudian nomor 2, kurangnya pengetahuan user tentang device itu eh, mendapatkan total skor 12. Dan nomor 3 itu isu kurangnya rasa memiliki dan menjaga user terhadap device mendapatkan total skor 10. Jadi dari penapisan isu ini, kita mendapatkan uh, kesimpulan bahwa uh, kurangnya pengetahuan user tentang device yang digunakan merupakan uh, masalah yang akan kita angkat. Kemudian analisis akar masalah. Di sini uh, saya menggunakan metode Fishbone, di mana uh, kurangnya pengetahuan user tentang device yang digunakan tadi itu dikarenakan faktor main, yaitu user kelak kali malu bertanya dan ingin buru-buru. Kemudian ada metode, tidak adanya SOP, yaitu tidak adanya SOP terkait penggunaan device. Kemudian material, keterbatasan dalam mencari informasi dan referensi. Dan terakhir, hmm, machine, yaitu update sistem pada device sering membuat user bingung. Eh, dari analisis akar masalah ini, kemudian saya tawarkan alternatif solusi, yaitu alternatif yang pertama,
yang akar masalahnya user kelak kali mau bertanya dan ingin buru-buru, kita mau menawarkan alternatif solusi, yaitu memberikan pemahaman kepada user betapa pentingnya menjaga dan merawat device. Kemudian tidak adanya SOP terkait penggunaan device, eh, kita menawarkan alternatif solusi perlu adanya SOP penggunaan device. Kemudian keterbatasan dalam mencari informasi dan referensi, yaitu solusinya mengadakan fitur pengingat atau arahan di tempat-tempat tertentu. Update sistem pada device sering membuat user bingung. Nah, kita tawarkan solusi melakukan edukasi kepada user terkait update yang telah terpasang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.